Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Saya membuat video sanggahan ini karena saya diminta rekan sepelayanan saya dengan adanya video berikut ini. Mari kita lihat dan dengarkan bersama. Shalom, kemarin malam saya nonton di YouTube tentang kristologi yang dibawakan oleh teolog yang bergelar bagus lah begitu. Tapi akhirnya ada yang ngomong bahwa Yesus itu adalah YHWH. Ini salah total ya. Yesus itu bukanlah YHWH. Dalam konten ini saya sudah mengupload konten yang berjudul Tritunggal dan Oneness tidak ada menurut Paulus. Dan saya sudah menjelaskan bahwa Paulus selalu menulis dalam surat pembukaannya itu ungkapan damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Masa Anda tidak bisa menganalisa kata dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus? Dari Yahweh dan dari Yesus. Itu sudah jelas begitu loh. Lalu yang kedua, ini saya sedang mengerjakan proyek membuat database penyataan Yahweh yang adalah Bapa dan penyataan Yesus yang adalah anak tunggal Yahweh. Saya baru mengekstraknya dari Alkitab, penyataan diri Yahweh dengan penyataan diri Yesus. Itu nggak ada yang sama. Yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan itu penyataan diri Yahweh. Yang berbicara kepada Musa 40 hari di Gunung Sinai itu penyataan diri Yahweh, bukan penyataan diri Yesus. Yang lahir dari kandungan Maria dinamakan Yesus. Lalu yang dibaptis di Sungai Yordan itu penyataan diri Yesus. Yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa yaitu Yesus. Yang menderita mati di kayu salib, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, itu penyataan diri Yesus. Yang membangkitkan Lazarus, penyataan diri Yesus. Yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu penyataan diri Yesus. Gak ada yang sama. Jadi kalau Anda belajar database gitu ya, nama siapa, tanggal lahir siapa, nama orang tua siapa, itu gak ada yang sama. Di dunia ini gak ada yang sama. Kalau ada yang sama itu berarti salah memasukkan data. Salah. Jadi Yesus itu bukanlah YHWH ya. Dari video tersebut ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, benarkah Yesus yang nama aslinya Yeshua HaMasyiah itu bukan YHWH yang jika dibaca berbunyi Yahweh? Yang kedua, menurut Paulus, Tritunggal dan Oneness tidak ada. Paulus dalam surat pembukaannya mengungkapkan damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dari Yahweh dan dari Yesus. Jadi cuma dari Yahweh dan dari Yeshua saja. Yang ketiga, database sedang dibuat penyataan Yahweh yang adalah Bapa dan penyataan Yesus yang adalah anak tunggal Yahweh, nggak ada yang sama. Alasannya, yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, yang berbicara kepada Musa 40 hari di Gunung Sinai, itu penyataan diri Yahweh, bukan penyataan diri Yesus. Yang lahir dari kandungan Maria dinamakan Yesus, yang dibaptis di Sungai Yordan itu penyataan diri Yesus, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, yang menderita mati di kayu salib, dikubur, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, yang membangkitkan Lazarus, yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan, itu penyataan diri Yesus,
Jadi nggak ada yang sama dengan penyataan Yahweh. Menjawab yang pertama, kalau Yeshua itu bukan Yahweh, ada apa dengan Yahweh? Pensiunkah atau sudah kedaluarsa? Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama atau tidak? Jika tidak sama, berarti ada dua Tuhan, dan sekarang sudah ganti Ruach HaKodes yang selama ini dikenal dengan Roh Kudus. Berarti politeisme dong, bukan monoteisme. Hermes dan Zeus sama-sama dewa, tetapi dua pribadi. Anda dengan saya juga sama-sama manusia, berarti dua pribadi. Yesus dan Yahweh sama-sama Tuhan, berarti dua pribadi. Lalu sekarang Ruach HaKodes, berarti ada tiga pribadi, yang artinya politeisme dong ya. Kalau Tuhannya berbeda-beda pribadi, kalau satu di antaranya beda pendapat, apa yang terjadi dengan dunia ini? Bagaimana pula dengan kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-18, yang di dalam kitab Tenak berbunyi, Yahweh Yimlok Leolam Vaed, yang artinya Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Tertulisnya kekal selama-lamanya, Leolam Vaed. Artinya bukan hanya sampai kitab Perjanjian Lama atau sampai Yeshua HaMasiah saja. Bahkan kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-13 mengatakan, Malkutka Malkut Kal Elamim Umem Seteka Bekal Dor Wador, yang artinya kerajaanmu adalah kerajaan yang kekal selamanya, dan pemerintahanmu ada pada setiap generasi dan generasi. Jadi ada di tiap generasi, Dor Wador. Kalau kerajaannya kekal, kenapa hanya sampai di Perjanjian Lama saja? Jadi Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama. Kalau di Perjanjian Lama berkesan kejam, itu karena Yahweh menggarisbawahi ketegasan terhadap hukumnya. Jadi Yahweh tidak menghukum dengan tanpa alasan. Maka kitab Mazmur 106 ayat 1, Mazmur 107 ayat 1, Mazmur 118 ayat 1 sampai 4, ayat 29, bahkan pasal 136 ada di setiap ayat mengatakan bahwa kasih setia Yahweh kekal selama-lamanya. Arti kekal selama-lamanya itu tidak berakhir. Yeshua sendiri merupakan manifestasi kasih Yahweh dengan turun ke bumi, dengan menjadi seperti manusia, rela mati untuk manusia seluruh bumi. Dan Yeshua itu Elohim, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, yang berbunyi demikian. Weyadanu ki ben ha Elohim bahwa yitan lanu lev haskil oto asher hu amen welo anaknu asher hu amen hu Yeshua HaMasiah beno sehu Elohi amen wekayeat, yang artinya, dan kita mengetahui bahwa putra Elohim sedang datang, dan dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi, supaya kita dapat mengenal yang benar di dalam putranya Yeshua HaMasiah. Dia, yaitu Yeshua HaMasiah, adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Tuhan itu hanya satu. Masalah disebut Bapa, yaitu Yahweh, karena sebagai pencipta. Yeshua HaMasiah disebut putra atau anak, bukan berarti Tuhannya beranak, melainkan hanya sebutan saja karena sedang berfirman kepada manusia seperti anak tangga. Kan bukan berarti tangganya punya anak. Anak panah kan juga bukan berarti panahnya punya anak. Dan ada lagi Ruach HaKodes yang selama ini dikenal sebagai Roh Kudus, yang disebut Immanuel, yaitu dari kata Ibrani Imuna Anaknu Elohim, yang berarti Elohim di dalam kita. Itu bukan tiga, melainkan satu.
seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, yang berbunyi Kislosa hamidim basamayim, ha'af, wahadafar, weruah hakodes, uslastam ekhathema, yang artinya, sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Jadi antara Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes itu satu pribadi dalam 3 manifestasi atau beda fungsi, bukan 3 pribadi. Kemudian jawaban yang kedua, Tritunggal dan Oneness tidak ada. Ya memang tidak ada, karena itu hanya istilah-istilah yang dibuat oleh para teolog yang ujung-ujungnya mengkotak-kotakkan firman Tuhan. Para teolog mengungkapkan istilah Tritunggal itu bukan untuk menyatakan keberapaan Tuhan, melainkan kebagaimanaan Tuhan. Artinya Tuhan itu bagaimana, bukan Tuhan itu ada berapa. Kalau Rabi Saul atau Rasul Paulus dalam surat pembukaannya mengungkapkan damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dari Yahweh dan dari Yesus. Maksudnya kasih karunia Elohim, Bapa kita, dan dari Tuhan Yeshua HaMashiach itu juga bukan berarti tunes juga, atau keduaan di luar istilah Tritunggal atau Oneness. Karena yang disebut hanya 2 fungsi, yaitu Yahweh sebagai sang pencipta dan Yeshua sebagai sang dafar atau firman yang hidup saja. Tetapi karena dalam konteksnya memang tidak sedang harus menyebut Ruach HaKodes, jadi bukan berarti ada 2 Tuhan. Karena Yeshua HaMashiach mengatakan dalam Yohanan 8 ayat yang ke-24, di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi demikian, Laken amarti lakem ki tamutu fakato tekem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakato tekem. Yang artinya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah, yaitu Yeshua, dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Lalu dalam kitab Yohanan 10 ayat yang ke-30 yang berbunyi, Ani wahaf echad, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Bagaimana coba? Juga di kitab Yohanan 15 ayat yang ke-23 yang berbunyi, Hasne oti husnegam et avi, yang artinya siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Ini adalah kalimat sinergi yang berarti siapa yang membenci Bapakku, yaitu Yahweh, sama saja dengan membenci aku, yaitu Yeshua HaMashiach. Satu lagi, dalam kitab Yohanan 14 ayat yang ke-9, Yeshua berkata kepadanya, Telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Jadi dari ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa Yeshua yang dikenal di Indonesia dengan nama Yesus itu jelas Yahweh, bukan beda pribadi. Jawaban yang ketiga, cara bikin database tentang Elohim jangan disamakan dengan bikin database manusia. Karena manusia itu Yahid, yaitu satu tunggal. Sedangkan Elohim itu Echad, yaitu satu jamak. Karena Elohim itu maha hadir. Firman Tuhan katakan dalam kitab Matius atau Matius 18 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang dikumpulkan ke dalam namaku, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Yeshua HaMashiach mengatakan seperti itu. Lalu bagaimana jika di waktu yang bersamaan, tetapi di 100 tempat yang berbeda, ada sekumpulan orang yang memanggil nama Yeshua, per kelompok lebih dari 3 orang. Apakah di 100 tempat tersebut Yeshua ada? Jawabannya tentu saja ada. Lalu pertanyaannya, kalau begitu ada berapa Yeshua? 100 Yeshua? Tentu saja tidak kan?
Lalu Yeshua disalib oleh orang Yahudi, mati dan bangkit. Itu karena apa? Ini sebetulnya intinya kenapa Yeshua disalib. Kitab suci menulis di kitab Yohanes 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Ufafur zot biksu ha Yehudim bekepets yeter lehargo kilorak et yom hasabat hilel kiim gam amar al Elohim kihu aviv wa kihu dome le Elohim. Yang artinya, karena itulah kemudian orang-orang Yahudi semakin berupaya untuk membunuh dia, karena tidak saja dia melanggar hari Sabat, melainkan juga karena dia menyebut Elohim sebagai bapanya, sehingga menjadikan dirinya sendiri sama dengan Elohim. Nah, ayat-ayat tersebut menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Yeshua itu Yahweh. Masih perlu saya tambah satu lagi. Dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 dari kitab Pesita atau Perjanjian Baru dalam bahasa Aramaik berbunyi demikian. Atilat lekon geir yomana peruka de tuhi Maryah Mesia bemadinta de David. Yang artinya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh, karena ditulisnya Maryah, sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir itu wujudnya bayi Yeshua, tetapi dia adalah Maryah, bukan Maria. Kalau Maria itu sama dengan Elohim, tetapi bunyi ayatnya Maryah, bukan Maria. Kalaupun Maria, tetap membuktikan Yeshua itu Yahweh, karena Maria atau Elohim itu cuma satu. Jadi jelas yang lahir dalam wujud bayi itu adalah Yahweh. Kemahahadiran Elohim itu saat Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, itu bukan berarti Yahweh-nya hilang karena sudah berubah menjadi Yeshua HaMashiach, melainkan Yahweh-nya tetap ada. Maka saat Yeshua yang dalam peran sebagai manusia dibaptis, Yahweh berfirman mensupport dengan mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya yang berjudul Peran 3 Berganda, yang linknya saya taruh di deskripsi video ini. Nah, sekian sanggahan saya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan tekan loncengnya. Bila perlu komen yang sopan, agar komen Bapak Ibu Saudara-saudari memberkati para penonton. Bagikan kepada yang lain agar yang lain juga diberkati. Selamat beraktivitas. Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Waruach HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Amin.